ketika dia menarikku. Hai, perkenalkan nama saya Curunisa. Saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Jadi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan kampung halaman saya. Saya orang asli Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi dikenal dengan kota yang mistis karena banyak sekali ilmu yang hitam. Contohnya ilmu santet dan juga pesugihan. Tapi saya tidak akan membahas itu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya. Jadi kampung saya itu, jadi rumah mbah saya itu tepat di depan itu kuburan ya. Jadi rumah mbah saya kemudian ada jalan setapak, kemudian kuburan. Setelah kuburan itu ada sungai yang tidak terlalu besar. Di situ sungainya biasanya digunakan untuk mandi, karena orang-orang kampung itu kan jarang banget punya WC pribadi ya. Jadi lebih memilih untuk mandi di sungai atau mencuci baju di sungai. Setelah sungai itu ada area persawahan dan juga hutan jati ya. Jadi ketika itu saya berumur 9 tahun. Saya dengan dua teman saya namanya Eka dan juga Sari. Ketika itu saya habis main layangan ya. Habis main layangan di persawahan dekat situ. Karena kepanasan, kegerahan, jadi kami memutuskan untuk mandi di sungai tersebut. Jadi mitosnya kita itu tidak boleh mandi di sungai ketika zuhur, karena kami percaya bahwa disitulah dedemit akan muncul. Jadi ketika itu saya bertiga, kami ke sungai ya. Eka itu mencuci baju, kebetulan Eka itu umurnya 3 tahun di atas saya ya. Dia mencuci baju, kemudian saya dan Sari itu bermain air ya. Jadi di sungai tersebut itu kayak ada air terjun kecil gitu. Di bawahnya itu kayak ada sungai, semacam lubang agak dalam gitu. Biasanya kami suka dalam-dalam di situ sih kan, karena agak lebih dalam daripada aliran sungai yang lainnya. Nah jadi ketika itu Sari itu bermain agak di pinggir ya, saya agak di tengah. Ketika itu azan zuhur. Ketika azan berkumandang, saya nyelemi, ya kan. Nah ketika saya nyelam, saya itu ngerasa ada yang narik dari bawah. Entah bagaimana bisa. Ketika itu saya kan menyelam, jadi kepala saya itu kayak ada yang narik dari bawah. Jadi posisi kaki saya itu di atas dan kepala saya di bawah. Saya kayak masuk ke dalam lubang. Jadi di bawah air terjun itu kan ada lubang. Nah di lubang itu tuh kayak seperti ada lubang lagi. Jadi saya tuh kayak masuk, kayak ketarik di situ. Entah apa yang menarik saya. Saya itu sudah membaca. Jadi waktu itu ketika saya kecil, yang saya tahu itu cuman surah Al-Fatihah. Jadi ketika itu saya baca surah Al-Fatihah, nggak mempan sama sekali. Saya ngerasa ketarik dan itu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa gerak sama sekali, kayak stuck di dalam sungai itu. Nah ketika saya di dalam sungai itu, saya kayak bukan di sungai, jadi kayak saya itu kayak di suatu tempat, tapi banyak banget bukan orang, kayak ya semacam orang, tapi itu aneh banget bentuknya. Saya nggak tahu tuh bentuknya apa. Pokoknya itu yang jelas aneh banget. Ada yang kurus, tinggi, tapi nggak ada mukanya. Ada yang gelap banget, tinggi, hitam, gelap. Ada juga yang cantik banget, semacam putri gitu, pakai mahkota. Jadi ketika itu saya tuh agak lama ya dalam sungai. Saya dengar teman saya itu teriak di atas sungai, Nisa, tapi saya nggak dengar. Saya nggak bisa nyaut sama sekali. Terus akhirnya ketika udah selesai azan, setelah iqom itu agak lama ya, sekitar
sekitar 4-5 menit dalam air itu. Setelah azan selesai, saya baru bisa balik dengan nafas yang udah ngap-ngapan. Udah setelah kejadian itu saya nggak mau lagi ke sungai tersebut kan. Nah, selang beberapa minggu, ketika itu saya naik sepeda. Jadi posisi pemukimannya itu kan agak dekat dengan kuburan ya. Jadi dekat kuburan itu kayak semacam ada jurang yang lumayan dalam ya, sekitar 7-10 meter. Ketika itu saya naik sepeda nih. Saya nggak tahu kenapa, bukan saya bermimpi atau apa, karena saya pengalaman pribadi saya, ketika itu ada yang menutup mata saya. Saya kurang tahu, pokoknya ketika saya naik sepeda itu kayak gelap aja. Kemudian saya jatuh ke dalam jurang tersebut dan saya pingsan. Kemudian ada yang nemuin saya kurang tahu tuh siapa yang nemuin saya. Saya sadarnya ketika saya udah dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan rumah sakit saya sadar, wah udah darah semua ini, kepala saya udah bocor dan itu butuh jahitan. Nah, untuk ketika saat itu orang tua saya sudah mulai ini anak udah sepertinya ada yang ngikutin. Nah, sebenarnya banyak banget pengalaman saya yang mungkin cukup creepy, cuman saya nggak bisa terlalu panjang lebar cerita karena emang durasinya. Mungkin lain kali saya akan cerita. Terima kasih sudah mendengarkan.